Asmara dan kehidupan Asmara kamu. dan kehidupan kamu, aku akan tarik energinya di sini menjadi satu, ya. Terutama di sini tentang asmara kamu. Asmara kamu di sini aku melihat ya. Jujur sepertinya di dalam asmara kamu ini sebentar lagi kamu akan menemui seseorang, ya. Seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan kamu. Tapi seseorang itu mungkin pernah menyakiti kamu. Seseorang ini orang dari masa lalu. Ini bisa teman lama, bisa mantan, bisa orang yang kamu kenal udah lama walaupun dulu tidak memiliki status apapun, bisa dikatakan seperti itu. Intinya ini orang lama ya. Dalam hal percintaan kamu ini, dia akan datang ke kamu dengan menawarkan perasaannya, menawarkan cinta. Woi, cintanya ditawar. Lu mau nggak nih, ku kasih cinta, ku kasih sayang, lu mau nggak gitu. Ini asmara kamu. Jangan terkecoh dengan kehadiran seseorang yang menawarkan perasaannya dengan tiba-tiba. Bisa jadi ini jebakan Batman, ya. Aku melihat di sini dia mendatangi kamu ini karena ada sesuatu hal yang dia tuju. Ini selepas dari entah kamu dulu itu entah hubungan pertemanan atau sahabat atau mantan atau hanya kenal, tapi orang lama ya, bukan orang baru. Jadi lebih kayak waspada. Dan juga di sini tentang kehidupan kamu. Tentang kehidupan kamu di sini. Kamu adalah pemegang kendali dalam diri kamu sendiri. Mau buka hati atau enggak ya kamu yang ngendaliin. Mau terima, membuka hati atau menerima sesuatu hal masuk dalam hidup kamu, seperti hal-hal yang menyakitkan kamu atau hal-hal yang baik atau hal-hal negatif, itu tergantung kamu. Contoh, ada sesuatu hal yang membuat kamu sakit di sini. Kamu bisa entah kamu membukanya atau menutupnya. Tinggal kamu terima atau tidak. Kalau kamu terima ya berarti kamu siap sakit hati di sini. Dari segi apapun. Dalam kehidupan kamu di sini banyak orang yang mengharapkan kamu. Aku melihat ya. Banyak orang yang mengharapkan kamu. Mungkin kamu terlalu baik, mungkin kamu terlalu gimana ya? Terlalu yang cuek, bodo amat lah kayak gitu. Mau orang gimana? Tapi aku lihat di sini banyak orang yang memandang kamu, mengamati kamu. Banyak orang yang memang kagum dengan kamu, salut dengan kamu. Tapi di sini ini bisa membahayakan diri kamu. Ketika banyak orang yang menyukai kamu, ini membahayakan diri. Ya, bisa jadi orang itu nanti terobsesi dengan kamu, bisa jadi jahat, menyakiti kamu. Saking nggak maunya kamu dimilikin yang lain gitu ya. Itu contoh satu gitu ya. Banyak hal versinya. Karena tiap orang punya versi masing-masing. Ya kamu bisa cocokin sesuai situasi dan kondisi kamu. Jadi yang aku lihat di sini dalam asmara atau kehidupan kamu ini memang harus lebih waspada ya. Dua-duanya ya, waspada ya. Dan aku juga melihat di sini energi kehidupan kamu ini pasang surut. Terkadang menyenangkan, terkadang menyedihkan, terkadang enak banget, terkadang gak enak banget. Terkadang nangis-nangis, terkadang bahagia, ketawa, sendaria, kayak gitu ya, pokoknya gitu ya. Terkadang kehidupan kamu penuh dengan apa itu ya? Aku ngelihatnya sih kayak semacam kepalsuan ya, aku lihatnya kayak kamu berpura-pura bahagia, berpura-pura baik-baik aja, gak mau kamu terlihat sedih gitu. Padahal di sini aku melihat hati kamu sekarang, bahkan kemarin-kemarin, sudah lama, bahkan selama ini kamu merasakan penderitaan batin. Banyak orang tidak tahu di sini. Banyak orang tidak tahu bahwa kamu mengalami depresi atau bahkan mengalami sesuatu hal yang sulit dalam hati kamu. Dan kamu menutupinya. Aku ngelihat di sini ya. Kenapa kamu seperti ini? Karena ini semua terjadi karena ada hubungannya dengan asmara kamu. Ya. Tapi kamu udah banyak belajar sih
dari kehidupanmu yang kemarin-kemarin sama si A, si B, si C, si D, si Z, ya. Jujur, gak mudah yang kamu jalanin dalam hidup kamu ini. Tapi dibilang gak mudah itu juga gak sulit juga. Semua tergantung kamu. Kuncinya ada di kamu di sini ya, kartu di sini ya. Kuncinya ada di kamu, ya. Setiap masalah dalam hidup kamu, persoalan dalam hidup kamu, sulit ataupun mudah, semua tergantung dari sudut pandang kamu melihat. Semudah apapun kalau kamu melihat dengan sudut pandang yang berbeda, itu akan menjadi sulit. Sesulit apapun ketika kamu melihat dengan sudut pandang yang berbeda, akan menjadi mudah. Kuncinya ada di kamu, ada di diri kamu. Walaupun banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kamu, tapi banyak sekali pelajaran yang kamu dapatkan di sini. Ya, kamu adalah seseorang yang sangat bijak di sini. Dan pastikan ada satu tujuan dalam hidup kamu. Karena selama ini kamu kayak hanya menjalanin kehidupan, kayak tanpa arah, tanpa tujuan. Kamu tuh orang bijak, kamu baik, ya. Tapi di sini aku melihat kayak kamu gak ada arah. Kayak kamu gak ada arah di sini. Jadi, kalau yang aku ngelihat di sini, kamu adalah seseorang yang memang sangat-sangat bijak. Dan pastikan kamu tahu tujuan arah kamu tuh kemana. Dan bagaimana caranya kamu bisa mencapai ke sesuatu yang kamu tuju itu. Dalam hidup ini kita harus memiliki tujuan, sayang. Selepas entah kamu itu single, janda, duda, udah punya pasangan, pasti punya tujuan. Entah dalam hal percintaan ataupun dalam segi karir, pekerjaan, semua ada tujuannya. Kalau cuma kerja doang ya capek, nggak ada tujuannya. Kalau cuma jalan hubungan doang ya capek juga, nggak ada tujuannya kemana, arahnya kemana di sini ya. Jadi ini memang dari segi asmara kamu dan juga kehidupan kamu ini memang menyatu di sini, ada hubungannya ya. Ya. Jangan memikirkan tentang siapa sih jodohku, siapa sih teman hidupku nanti, siapa yang bakal menemaniku nanti, siapa yang akan menikah denganku nanti, siapa ya yang mau menerima aku nanti. Gak usah mikirin itu. Lakukan saja hal yang terbaik di dalam kehidupan kamu. Karena semesta itu melihatmu. Tuhan melihatmu melalui semesta. Semesta ini alam jagat raya ya, tembok, TV, daun, semua ini angin itu alam semesta. Itu semesta. Ya, itu semesta. Semua yang ada di dunia ini semesta. Semesta tidak tidur walaupun tidak bisa bernafas. Kalau tembok, ini tembok semesta juga, alam. Daun nggak bisa ngomong, itu semesta melihatmu, memperhatikanmu. Ya, Tuhan melihatmu melalui semesta. Jadi nggak usah kamu resahkan siapa ya nanti jodohku, siapa yang jadi pendampingku, nggak perlu. Karena di sini Tuhan sudah mempersiapkan jodoh takdirmu dengan siapa. Jadi nggak usah resah, nggak usah sedih. Kalau misalkan saat ini kamu belum dapat pasangan, bukan nggak laku. Ya bukan nggak laku. Ya, karena banyak hal yang memang harus kamu pelajari di sini. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ya. Aku ngelihat di sini ya. Jodohmu akan datang. Entah kamu, ya aku bahas tentang kamu mungkin yang sudah menikah, mungkin jodoh kamu kok pergi, selingkuh atau gimana. Kalau emang itu dia jodohmu, dia akan datang. Kalau saat ini kamu sedang single, jodoh kamu akan datang. Ini, kamu dipertemukan. Berdamailah dengan diri kamu. Berdamailah dengan jiwamu. Berdamailah dengan keadaan kamu. Berdamailah dengan situasimu. Berdamai juga dengan masalah-masalahmu. Supaya kamu gak toksik dalam diri sendiri. Supaya kamu gak bertengkar dengan hati dan pikiran kamu. Kalau kamu udah berdamai dengan keadaan, berdamai dengan situasi ini, kamu akan sinkron antara hati, jiwa, dan pikiran kamu. Entah kamu sudah punya pasangan ataupun tidak, kamu akan berdamai. Dengan kamu udah serahkan itu semuanya, ya, dan kamu jalani hidup kamu dengan sebaik-baik mungkin, lahir kembali secara jiwa, aku melihat ini akan berakhir dengan bahagia. Nih kartu kamu nih ya, ini kartu kamu. Kamu akan berakhir dengan bahagia, sukacita. Apa yang selama ini kamu harapkan, yang nantikan, akan datang. Ini tentang asmara ya. Aku nggak bahas soal uang karena di sini aku bahas soal asmara. Semoga aja nanti ketemu dengan uang. Sejauh ini
belum kelihatan ya soal uangnya, jadi aku nggak ngebahas itu. Next. Jadi di sini kamu nggak usah cemas soal hal cinta. Yang pergi biarin, ya. Yang pergi biarin. Mungkin sesuatu yang pergi itu bukan yang tepat untuk kamu, mungkin yang terbaik, tapi belum tentu tepat untuk kamu. Maka kamu akan digantikan yang lebih tepat dan lebih baik. Seperti itu kan. Ibarat kata, yang indah belum tentu baik, tapi yang indah udah pasti baik. Yang gimana sih? Yang indah belum tentu baik, tapi yang baik sudah pasti indah. Maaf, salah kata. Jadi seperti itu. Kamu pahami kalimatku. Kamu dengarkan, kamu cerna kalimatku ini. Ya. Kamu dengarkan, kamu cerna, kamu pahami. Kalau udah paham, kamu terapkan dalam hidup kamu. Perlahan, kamu akan mengalami sebuah perubahan dalam diri kamu. Afirmasi pikiran kamu dengan hal-hal yang positif. Di dunia ini gak ada yang mudah dan juga tidak ada yang sulit. Kunci ada di dalam diri kamu. Ya, gitu. Kamu mau sakit, ya itu kamu yang terima. Kamu gak mau sakit, ya kamu sendiri yang mau terima. Ya, contoh, kamu dizolimin orang, kamu sakit hati gak? Kamu diselingkuhin orang, kamu sakit hati nggak? Itu kamu sendiri. Kalau emang kamu diselingkuhin orang, terus kamu nggak terima, nggak menerima kesakitan itu, ya kamu akan nolak. Artinya kamu menolaknya dengan cara kamu mendingan healing, berserah sama Allah, sama Tuhan. Itu cara menolak rasa sakit saat dizolimin. Contoh misalkan saat kamu ditipu, ya saat kamu ditipu, entah melalui kredit atau kredit apa segala macam, banyak ya pasien-pasien saya ketipu dengan hal-hal seperti itu. Tinggal kamu ikhlas nggak? Itu menolak rasa sakit hati. Kunci ada di kamu. Dan terakhir di sini masih tentang kehidupan kamu, ya. Ada banyak hal yang memang masih bisa kamu raih. Ada banyak hal yang memang masih belum kamu dapatkan. Tapi cepat atau lambat hanya menunggu waktu. Waktu terus bekerja, waktu terus berputar. Kalau kamu stay di sini saja tanpa perubahan dan melihat masalah itu sebagai cobaan, ujian, musibah, tidak kamu jadikan pelajaran, kamu akan stay begini saja. Belajarlah dari yang kemarin. Belajar dari kesalahan, belajar dari kemarin supaya lebih baik ke depannya. Tinggal nunggu waktu. Nih kartu kamu lihat. Dan juga di sini aku melihat rezekimu akan mendatangimu tanpa kamu mengejarnya. Tetaplah berusaha, berjuang. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, akan datang rezeki kamu. Ya, rezekimu akan datang. Jangan dikejar. Sesuatu yang dikejar akan lari. Ya, ikhtiar, berdoa, usaha, lakukan dan terima hasilnya. Dan masalah jodoh akan datang di sini. Dan juga di sini kenapa ada kesakitan di sini dan harus dilepaskan supaya kamu siap menerima kebahagiaan yang memang seharusnya kamu dapatkan. Oke sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu diberikan kesehatan luar dalam, kebahagiaan lahir batin. Amin amin amin.